Baik, terima kasih teman-teman. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Hari luar biasa semangat ya hari ini. Saya terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian atas kehadirannya untuk kita melaksanakan layanan konseling kelompok teknik role playing. Nah, di mana kita akan melaksanakannya dengan menurut rencana pembelajaran layanan atau RPL, di mana kita akan memulai untuk mengisi daftar hadir dulu ya teman-teman. Saya ingin teman-teman mencatat nama hadir namanya sendiri agar ini akan menjadi data bagi saya. Oke teman-teman. Oke, baik, terima kasih pada teman-teman sekalian. Nah, jadi untuk kita melaksanakan konseling kelompok kita untuk teknik role playing pada hari ini, ada baiknya kita berserah dulu terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar layanan kita dan kegiatan kita pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran, teman-teman ya. Oke, kita berdoa dan saya akan memimpin doa secara Kristiani dan teman-teman yang non Kristiani agar menyesuaikan ya teman-teman ya. Mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih atas berkat dan kasih karunia Tuhan kepada kami pada saat ini Bapak. Tuhan memberikan banyak berkat yang kami rasakan, yang Tuhan memberikan kesehatan, maka seluruh Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul Bapak untuk melakukan konseling kelompok teknik role playing. Tuhan, nanti kami akan memberikan segala masalah-masalah pribadi yang kami alami Tuhan. Kiranya masalah yang kami alami bisa kami pecahkan, bisa kami mendapatkan ide-ide alternatif Tuhan dalam layanan ini. Tuhan Yesus, memberkati layanan ini Bapak, hingga kami memulai dalam dunia nanti. Tuhan, kami Bapak, pujian namamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik teman-teman, terima kasih untuk saya ucapkan kembali. Nah, kita kan melaksanakan konseling kelompok. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman dahulu. Apakah teman-teman tahu arti dari konseling kelompok tersebut? Tidak. Oke, teman-teman belum tahu ya konseling kelompok. Nah, jadi konseling kelompok adalah salah satu bentuk layanan yang membantu kita untuk memecahkan masalah pribadi anggota kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok. Nah, jadi adapun tujuan dari konseling kelompok ini teman-teman, ini juga memiliki tujuan ya teman-teman ya, supaya di samping untuk memecahkan masalah, ini juga bertujuan untuk mengembangkan aspek teman-teman, baik aspek kepribadian anggota kelompok dapat berbicara di depan umum, bisa berani menanggapi pendapat orang lain, dan mampu bertegang rasa ya teman-teman ya. Nah, jadi adapun cara pelaksanaan dari konseling kelompok ini teman-teman perlu kita pahami juga bahwa setiap anggota itu memiliki kebebasan ya teman-teman ya untuk memberikan pendapat, untuk menanggapi pendapat, untuk memberikan masukan, dan itu memiliki juga secara aturannya, ketika teman-teman ingin memberikan pendapat atau memberikan jawaban, silakan teman-teman mengangkat tangan, yaitu menggunakan tangan kanan, ya teman-teman ya. Oke, jadi di dalam layanan konseling kelompok kita ini, kita juga harus menggunakan atau mengikuti norma-norma yang ada di dalamnya. Nah, di dalam itu ada ajas kerahasiaan, ajas keterbukaan, ajas kesukarelaan, dan ajas penormatifan. Jadi untuk kita memulai lebih dalam lagi ya teman-teman ya, supaya kita lebih akrab lagi. Nah, saya ingin teman-teman memperkenalkan diri, nama teman-teman sekalian satu persatu dan menyebutkan buah apa yang menjadi kesukaan teman-teman. Nah, nanti saya akan mengacak pertanyaan yang akan bisa membuat kita menjadi lebih akrab lagi ya teman-teman ya. Oke, saya dimulai dari sebelah kanan dulu. Halo PK dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Eka dan buah kesukaan saya itu adalah jeruk. Oke, selanjutnya boleh? Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Cinta. Jadi buah kesukaan saya itu adalah buah pir. Oke, selanjutnya? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tari. Buah kesukaan saya itu anggur. Oke, selanjutnya? Perkenalkan nama saya Oka Bintang. Buah kesukaan saya Oke, kita sudah mendengar ya nama-nama teman kita dan buah kesukaannya. Jadi saya ingin bertanya kepada Edika. Kamu benar namanya Edika? Benar, PK. Nah, jadi saya ingin bertanya Edika, teman-teman kamu yang menyukai buah pir itu siapa? Yang di sebelah saya PK namanya Cinta. Oke, Cinta, apakah benar Cinta menyukai buah pir? Benar, Pak. Nah, oke, luar biasa ya. Oke, kepada semua teman-teman, siapa yang tahu untuk teman-teman kita yang tadinya menyukai buah jeruk? Iya tadi? Eka. Oke, kepada Ika, apakah benar? Benar, PK. Oke, luar biasa ya. Nah, jadi mungkin ini sudah menjadi akrab ya teman-teman ya. Kita sudah tahu teman-teman kita namanya siapa dan buah kesukaan itu apa. Nah, jadi saya tegaskan kembali bagaimana cara pelaksanaan konseling kelompok kita ini atau KKP kita hari ini. Teman-teman diberikan kebebasan untuk memberikan pendapat, memberikan jawaban, dan memberikan solusi atau ide alternatif kepada sesama teman kita. Oke teman-teman, jadi saya tanyakan kepada teman-teman, apakah teman-teman saya sudah siap? Siap, PK. Oke, sudah semangat teman-teman? Siap. Oke, luar biasa ya. Saya ingin bertanya dulu, bagaimana suasana hati teman-teman sekalian untuk menyambut konseling kelompok kita ini? Oke, menyenangkan, nilai semangat. Oke, Edika, perasaannya bagaimana? Happy. Iya kan, happy Edika? Saya merasa mampu PK, tapi saya akan berusaha Oke, nanti kita akan memecahkan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ya teman-teman ya.
Jadi karena saya tadi terlebih dahulu sudah menjelaskan ajas yang perlu kita ikutkan atau perlu kita ikuti di dalam konseling kelompok kita hari ini, yaitu ada ajas kerahasiaan dan teman-temannya, perlu kita gunakan dan perlu kita ikutkan bahwa di dalam ajas kerahasiaan ini segala sesuatu yang dibahas atau yang direncanakan di dalam konseling kelompok ini hanya saya sebagai PK dan teman-teman saja yang sebagai anggota yang boleh tahu apa yang sedang kita bicarakan di dalam konseling kelompok ini, dan tidak boleh dibicarakan oleh orang lain atau di luar dari pelayanan kita ini. Yang kedua, ada ajas keterbukaan, teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman kita saling terbuka ya, saling memberikan apa yang kalian ingin ceritakan, itu kita di dalam ajas terbuka ini kita diminta untuk terbuka, dan sehingga kita dapat memecahkan masalahnya nanti ketika kita sudah terbuka dan lebih detail lagi, oke teman-teman. Dan selanjutnya ada ajas kesukarelaan. Di ajas kesukarelaan ini kita diharapkan semuanya sukarela tanpa ragu-ragu dan tidak merasa terpaksa ya teman-teman ya, untuk menyampaikan masalah yang kita hadapi serta mengungkapkan segala fakta dan data dan seluruh permasalahan yang kita hadapi teman-teman. Dan selanjutnya untuk ajas kenormatifan, di dalam ajas ini kita diminta kita tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang sudah jelas ya teman-teman ya. Siapa yang mau menyampaikan masalah atau ide atau pendapat silakan tunjuk tangan ya teman-teman ya. Namun untuk itu, untuk kita masuk ke dalam kegiatan inti kita, ada banyak kita mengucapkan janji pada diri kita sendiri. Ketika saya mengucapkan saya, teman-teman bisa mengucapkan nama teman-teman sendiri. Oke? Kita mulai teman-teman, dan boleh kita memegang dada kita. Saya boleh disebutkan namanya teman-teman. Saya ulangi ya. Saya Cinta. dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan semua data dan keterangan diri dari anggota kelompok atau siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak untuk diketahui oleh orang lain. Oke, baik, boleh kita teman-teman. Kirain janji tadi bisa menjadi janji penguatan bagi diri kita ya teman-teman ya, untuk kita melaksanakan layanan konseling. Nah, karena kita akan masuki kegiatan intinya, saya meminta teman-teman untuk menjelaskan masalah-masalah yang teman-teman hadapi. Boleh diberikan satu persatu, siapa yang duluan untuk menjelaskan permasalahannya? Ya, pada tadi kami persilakan. Jadi permasalahan saya di sini PK, setiap saya ditunjuk oleh guru untuk pertanyaan, saya merasa gugup dan tangan saya itu langsung gemetar. Mungkin karena saya takut salah berbicara, ataupun takut apa yang saya bicara itu takut salah di depan teman-teman. Padahal saya berniat untuk berpartisipasi dalam kelas bersama teman-teman, namun yang pikiran saya itu selalu beroverthinking atau negatif, karena takut apa yang saya bicarakan dan respon dari teman-teman itu berbeda dari saya bicara. Oke, terima kasih kepada kami untuk permasalahannya. Selanjutnya adalah teman-teman yang mengungkapkan perasaannya. Oke, kepada kita kami persilakan. Jadi mereka permasalahan yang saya alami itu, kalau saya presentasi di kelas, saya itu butuh ya Pak. Saya waktu dibicarakan sama teman-teman, ditawarkan oleh teman-teman. Kemudian saya juga berpikiran kalau saya salah bicara itu, mungkin saya akan langsung dijudge oleh teman-teman gitu ya. Kalau saat presentasi di kelas, saya itu lebih sering melihat teks yang saya bawa supaya saya tidak melihat tanggapan dari teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Pada Ika, terima kasih sudah terbuka dengan masalahnya. Selanjutnya siapa lagi teman-teman? Oke, kepada Cinta yang persilakan. Baik, terima kasih mereka. Di sini saya permasalahan saya itu sebenarnya sebagai institusi kelompok saya ini punya ide. Menurut saya ide saya bagus, tapi saya tidak berani mengungkapkan atau mengutarakan ide saya karena saya takut bahwa ide saya itu dianggap tidak penting atau tidak sebanding dengan ide-ide yang sudah dikeluarkan atau sudah dikemukakan oleh teman-teman saya yang lain. Terima kasih ya kepada Cinta ya. Oke, selanjutnya ada lagi teman-teman ya, kepada Ova. Terima kasih mereka. Permasalahan saya itu adalah saya sudah menjaga kepemimpinan saya bicara. Biasanya saya begitu atau melihat arah lain, misalnya ke samping bahwa mungkin mereka itu misalnya lagi atau nggak bisa melihat kata orang lain itu. Jadi saya sadar bahwa kata-kata itu kan bagian penting dari komunikasi verbal dan dapat membantu lebih dari membuatnya lebih keras bagi orang lain. Tapi karena saya takut atau saya menganggap kata-kata itu bagian terjadi tantangan bagi saya, jadi saya takut melakukan kata-kata dari orang lain karena saya takut mereka mengira saya itu sebenarnya kurang percaya diri, bahkan banyak orang bilang saya kurang percaya diri karena kata-kata saya. Oke, terima kasih ya Ova. Nah, jadi teman-teman kita akan pecahkan masalah kita satu persatu. Untuk itu saya ingin kita sama-sama merumuskan atau mengurutkan masalah siapa yang akan menjadi
permasalahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat untuk kita pecahkan. Untuk permasalahan yang pertama, boleh kita sepakati permasalahan siapa dulu, teman-teman? Ya, disampaikan saya jelaskan untuk permasalahan pertama yang mengenai itu permasalahan Oke, permasalahan dari Tari ya. Tari. Oke, yang kedua permasalahan dari siapa lagi, teman-teman? Mungkin permasalahan dari kita saja dari Oke, permasalahan dari kita. Tiga, teman-teman? Ya. dan juga mungkin permasalahan dari Oke, kepada cinta ini dibahas untuk yang ketiga, dan yang keempat adalah permasalahan dari Nova. Oke, berarti permasalahan yang pertama akan kita bahas mulai permasalahan dari Tari, kedua Edika, Cinta, dan Nova. Nah, jadi karena kita akan membahas permasalahan pertama sekali dari Tari, nah yang menjadi pertanyaan dan teman-teman boleh ya kita bantu Tari untuk memecahkan permasalahannya. Baik, terima kasih. Mungkin lebih detail lagi dari permasalahan saya, mungkin saya merasa gugup di depan kelas untuk menjawab baik presentasi masalah atau menjawab pertanyaan dari teman-teman itu saya merasa gugup. Saya sering overthinking karena apa yang mungkin saya jelaskan atau saya jawab mungkin takut salah dengar teman-teman atau guru, bahkan mungkin saya merasa tangan saya gemetar, bahkan mungkin saya agak mengecil saat menjawab pertanyaan itu, bahkan sampai dengar oleh teman-teman. Oke, terima kasih ya tadi sudah menjelaskan begitu detail ya permasalahan yang tadi alami. Oke, teman-teman, karena tadi memiliki permasalahan yang rasa gugupnya ya, yang susah untuk dihilangkan, teman-teman boleh memberikan masukan atau pertanyaan kepada Tari. Saya bersilakan. Ya, kepada Nova. kepada Tari, saya mau bertanya, kira-kira yang menjadi faktor yang menentukan kelas itu apa ya? Faktor yang gugup dari saya itu mungkin mungkin saya takut salah berbicara di depan kelas. Oke, ya teman-teman. Ya, kepada Cinta, silakan. saya ingin memberikan saran kepada Tari mungkin untuk Tari supaya tidak muncul Tari mungkin bisa berbagi tentang dia sendiri atau menghilangkan bayang-bayang atau pikiran kalau orang itu bakalan ngomong pendapat kamu itu salah. Kalau itu kamu harus menghilangkan pikiran itu karena itu akan mengganggu kamu selalu, bahkan kemarin kamu akan berpikir ketika kamu selalu berpikir seperti itu kamu akan tetap gugup. Baik, terima kasih kepada Cinta. Selanjutnya lagi teman-teman. Ya, kepada Dika kan silakan. Di sini saya akan memberikan saran kepada Tari. Mungkin Tari bisa atur nafas terlebih dahulu sebelum bicara di depan orang banyak. Karena saya pernah dengar saran kalau mengatur nafas sebelum bicara itu bisa menjelaskan diri kita. Dan itu Tari juga bisa mengurangi dulu saat bicara di depan orang banyak. Nah, terima kasih kepada Dika dan teman-teman sekalian. Nah, sekarang Tari sudah dapat banyak ide-ide alternatif atau saran masukan untuk memecahkan masalah dari Tari ini. Nah, sekarang PK meminta untuk Tari mengungkapkan komitmen apa yang Tari dapatkan, komitmen apa yang akan Tari lakukan untuk kedepannya agar masalah yang dimiliki oleh Tari itu dapat terpecahkan setelah layanan ini selesai. Baik, terima kasih Kak. Mungkin kedepannya saya akan lebih mengontrol nafas saya, mungkin mengurangi gugup yang dimiliki tadi, dan mungkin yang dibilang Cinta tadi saya akan menerapkannya, yaitu berlatih di depan cermin agar saya tidak gugup lagi, mungkin bisa di depan umum atau di depan kelas. Oke, baik, terima kasih ya kepada Tari. Baik teman-teman, karena kesepakatan kita Tari menjadi permasalahan pertama yang akan kita pecahkan permasalahannya. Oleh karena itu, nanti kita akan menentukan kegiatan kita selanjutnya kapan, di mana, dan jam berapa untuk kita melakukan teknik layanan konseling kelompok ini kembali untuk memecahkan masalah teman-teman yang belum terpecahkan. Nah, oleh karena itu, karena kita kembali lagi dengan kita dengan konseling kelompok teknik role playing, nah kita akan memainkan teknik role playing atau bermain peran. Nah, di sini saya akan meminta teman-teman sekalian akan memerankan apa yang menjadi permasalahan teman-teman miliki ya teman-teman ya. Dan satu persatu akan tampil di depan dan lainnya akan menjadi si pengamat. Dan itu akan dilakukan secara bergantian. Mengerti teman-teman? Mengerti, PK. Luar biasa ya. Kita akan melaksanakan teknik role playing kita teman-teman. Boleh kita menyusun bangku kita semuanya sebelah sini dan mengosongkan di sekitar sini. Oke, baik teman-teman. Di dalam teknik role playing ini kita akan melakukan bercerita tentang apapun. Silakan teman-teman menceritakan sesuatu hal untuk audiens dengarkan, dan yang duduk sebagai audiens akan menjadi pengamat bagi si yang berperan. Oke teman-teman, jadi teman-teman diminta untuk memerankan dari masalah pribadi teman-teman sendiri. Boleh memerankan, menceritakan apapun yang ada di pikiran teman-teman, dan silakan memerankan hal tersebut di depan kita semuanya. Dan setelah itu teman-teman boleh diminta untuk memberikan pesan kepada si pemeran, dan kita sama-sama akan menyaksikan semuanya. Oke teman-teman, silakan berpenampilan apa adanya tanpa memaksakan harus seperti apa ya teman-teman ya. Boleh dimulai dari permasalahan yang pertama. Oke, kepada Tari kami persilakan. Baik, terima kasih Kak. Ya, silakan. Assalamualaikum teman-teman, saya Tari. Hari ini saya akan sedikit berbicara mengenai pentingnya berbicara di depan kelas. Menurut saya, berbicara di depan kelas itu sangat penting. Meskipun saya sendiri masih butuh berbicara di
Oke, terima kasih ya tadi. Teman-teman ada yang mau memberikan saran, kesannya ya kepada Cinta? Saya mau memberikan saran kepada Tari. Mungkin tadi Tari di depan udah bagus ya, tapi setari seiring waktu suaranya makin kecil. Mungkin kedepannya bisa lebih terasa lagi suaranya agar lebih jelas terdengar di audiens. Oke, terima kasih ya kepada Cinta atas masukannya. Nah, kepada Tari, apakah ada yang ingin Tari lakukan untuk perubahan bagi diri Tari? Baik, terima kasih PK. Nah, oke, terima kasih ya. Coba tepuk tangan teman-teman. Ingat ya perubahannya bagi Tari. Nah, oke, Tari silakan duduk kembali. Kepada teman-teman yang nomor 2 boleh untuk memberikan perannya ke depan ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Di sini saya ingin menyampaikan tentang kerja seperti teman saya, Erika. Dan di sini kita itu harus tahu teman-teman bahwasanya dalam kerja sama tim itu kita harus saling kerja sama dan saling mendukung. Karena kalau tugas dikerjakan dengan kerja sama dan saling mendukung, tugas itu akan mendapatkan hasil yang baik dan tujuan dari tugas itu akan bisa kita hasilkan dengan baik secara bersama-sama. Oke, boleh ya. Tepuk tangan teman-teman kita. Nah, kita boleh ya. PK yang menjadi pemberi masukannya ya. Oke, Eki kamu sudah bagus ya, materinya sangat lengkap Eka. Nah, cuman sedikit lagi kamu masih kurang pede ya untuk melihat audiens. Nah, boleh ya, Eka ke depannya itu ketika berbicara di depan itu kepalanya diangkat aja ke atas, lurus untuk melihat audiens. Gak apa-apa, kamu bisa melihatnya, bisa lebih percaya diri lagi. Oke, tangan lagi kembali dari Eka ya. Oke, Eka boleh silakan duduk kembali. Selanjutnya teman-teman yang ketiga boleh maju ke depan. Ya, silakan. Halo teman-teman, nama saya Cinta. Di sini saya berdiri ingin menyampaikan tentang berpendapat. Nah, berpendapat itu sangat penting ya teman-teman, apalagi ketika diskusi kelompok. Namun saya sendiri masih sering kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapat saya, atau masih takut untuk menyampaikan pendapat saya karena saya berpikir pendapat saya itu tidak penting atau masih kurang penting dari teman-teman kelompok saya. Padahal berpendapat itu sangat penting, atau mungkin ide itu kadang penting dan berguna bagi kelompok saya sendiri. Oke, baik ya. Terima kasih ya kepada Cinta ya. Teman-teman ada yang ingin memberikan masukan? Ya, kepada kita silakan. Mungkin untuk Cinta, mungkin lain kali kami itu harus lebih percaya diri lagi. Siapa tahu ide yang kamu berikan itu atau pendapat yang kamu berikan itu bisa membantu orang lain. Oke, kepada Cinta bisa lebih percaya diri lagi ke depannya untuk memberikan pendapat, tanggapan. Nah, bisa saja tanggapan kamu itu, masukan kamu itu bisa menjadi tanggapan yang sangat luar biasa di dalam kelompok belajar kamu misalnya nantinya. Oke, Cinta? Bisa kamu terima? Baik, oke, silakan. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya terakhir boleh silakan baju Ova. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ova Litumanu. Saya hari ini membahas tentang komunikasi. Baik, komunikasi itu kan adalah sesuatu cara untuk bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik, berarti kita juga bisa menjaga hubungan dengan orang lain, dan kita juga bisa menyampaikan perasaan dan pikiran kita dengan baik dan jelas kepada orang lain. Nah, saat kita juga bisa berkomunikasi dengan baik, saat kita bisa juga berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, maka kesalahpahaman atau konflik yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari juga bisa terjalani dengan baik. Begitu. Oke, terima kasih ya kepada Ova ya. Oke, teman-teman ada yang ingin memberikan masukan kepada Ova? Ya, kepada tadi kan silakan. Mungkin masukan dari saya, jadi saat Ova menyampaikan materinya cukup lancar, tapi kontak matanya itu kurang ke audiens. Coba Ova lebih matanya ke audiens, tidak terlalu Oke, bisa Ova kamu terima dari masukan dari tadi. Kamu bisa lebih apa kamu melihat kontak matanya kepada audiens saja, karena cara kamu menjelaskan materi sudah sangat bagus ya Ova ya. Nah, itu yang perlu kamu kembangkan lagi, kamu rubah lagi menjadi lebih bagus lagi. Ova, kamu bisa terima Ova ke depannya? Baik, terima kasih PK dan terima kasih kepada Tari. Begitu. Oke, terima kasih kepada Ova. Boleh kita tepuk tangan? Ova. Oke, baik teman-teman, karena kita telah melakukan technical playing, kita akan kembali memposisikan diri kita seperti tadi. Silakan teman-teman.
Oke, terima kasih teman-teman, kita sudah melakukan teknik role playing ya. Gimana tadi, masih semangat? Oke, luar biasa ya. Jadi kita masuk ke dalam diskusi reflektif. Jadi sedikit saya ingin bertanya kepada teman-teman, bagaimana perasaan teman-teman setelah tampil? Coba jelaskan teman-teman, siapa yang pertama kali mau menjelaskan? Ya, kepada Cinta. Pertama-tama kita malu-malu sih, tapi akhirnya menyenangkan juga. Oke, awalnya malu-malu, akhirnya menyenangkan juga. Oke, ada lagi teman-teman? Ya, kepada Tari. Pertama-tamanya di depan TK, setelah selesai melakukan itu merasa sangat Oke, deg-degan dan lega ya akhirnya. Selanjutnya, ya Ika. Pertama itu saya awalnya takut ya, takut, tapi ternyata di sini teman-teman mendukung saya dan memotivasi saya. Oke, awalnya takut karena teman-teman motivasi jadi gak takut lagi ya Ika ya. Oke, selanjutnya Ova. Ya, silakan Ova. Terima kasih PK. Awalnya tuh aku susah melakukan kontak mata kepada audiens, tapi setelah saya coba lagi ternyata bisa. Oke, terima kasih ya. Jadi karena rata-rata ini PK mau lihat ini gugup ya secara keseluruhan. Nah, menurut teman-teman kenapa sih sebenarnya kita bisa merasa gugup? Ya, kepada Ika. Jadi mereka mungkin saya itu merasa takut ditawarkan oleh orang lain. Oke, takut ditertawakan. Ada lagi teman-teman? Cinta? Kalau dari saya mereka takut salah. Takut salah. Ada lagi teman-teman? kurang latihan. Oke, kalau kurang latihan ya, jadi gugup. Ada lagi? Mungkin juga karena kurang terbiasa. Kurang terbiasa. Nah, semuanya itu memang menjadi faktor orang jadi gugup ya teman-teman ya. Nah, jadi karena kita sudah dapat semua permasalahannya, nah, jadi strategi apa nih yang bisa kita lakukan? Salah satunya coba silakan teman-teman. Ya, kepada Tari. Mungkin strategi yang bisa dilakukan itu lebih rajin latihan. Oke, latihan di depan cermin ya. Oke, ada lagi? Cinta? Mungkin sebelum diskusi saya sudah menulis poin-poin. Oke, menulis poin-poin terlebih dahulu. Ada lagi, Egi? Jadi sebelum saya bicara, saya bisa melatih pernapasan dulu. Oke, berarti pernapasan. Ada lagi, Ova? Ya? Sebelum melakukan atau sudah melakukan apa, sedang melakukan diskusi, dia bisa juga melatih kontak mata, artinya dia nggak gugup lagi. Oke, melatih kontak mata ya teman-teman ya. Nah, jadi banyak ya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi rasa gugup itu ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan menanyakan teman-teman, pasti ini kita sudah sama-sama memiliki komitmen ya pada diri kita. Silakan teman-teman masing-masing memberikan dan mengungkapkan komitmen teman-teman masing-masing. Silakan siapa yang pertama lagi? Ya, pada Cinta. Komitmen saya yaitu saya berani bertanya kepada kelompok minimal satu pertanyaan saja ketika diskusi kelompok. Oke, terima kasih Cinta. Ada perubahan ya untuk komitmen Cinta ya. Ada lagi teman-teman? Ya, Dika. Komitmen saya adalah saya akan coba berbicara tanpa membaca teks dulu. Oke, berbicara tanpa melihat teks. Itu adalah latihan yang akan dilakukan. Ada lagi teman-teman? Ya, kepada Ova. Terima kasih PK, saya akan mulai melatih diri untuk lebih lagi terbiasa dan selalu untuk melakukan kontak mata saat bisa. Oke, berlatih untuk selalu kontak mata ya terhadap audiens. Ada lagi tadi? Mungkin saya akan rajin berlatih berbicara agar tidak gugup lagi di rumah. Oke, berbicara untuk berlatih ya, berbicara agar tidak gugup. Baik teman-teman, kita sama-sama sudah merasakan komitmen dan semoga komitmen tersebut dapat menjadi motivasi dan penguatan diri kita ke depannya untuk memecahkan masalah pribadi teman-teman sekalian. Nah, jadi untuk yang terakhir, adakah teman-teman yang ingin memberikan kesannya atau pesan untuk layanan konseling kelompok teknik role play kita pada hari ini? Silakan teman-teman. Ya, kepada Dika. Jadi mereka bisa saya rasakan saat melaksanakan layanan konseling kelompok pada hari ini, saya itu merasa senang karena saya mendapatkan edukasi, dukungan dan saran-saran yang bagus dilakukan pada saya. Oke, terima kasih ya Dika ya. Pesan Dika sangat besar untuk dirinya sendiri. Ada lagi teman-teman? Ya, kepada Ova. Terima kasih PK. Saya senang dan juga ternyata tidak sia-sia saya hadir di sini. Saya juga nggak sia-sia waktu untuk melakukan KKP kita hari ini. Dan ternyata mendapat atau memberikan perubahan kepada saya yang dulunya saya takut melakukan pada orang lain. Sekarang saya lebih percaya diri. Oke, luar biasa. Ada lagi teman-teman sekalian? Oke, semoga pesan-pesan tadi itu bisa dirasakan bersama-sama ya teman-teman ya. Oke, karena itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian ya. Semoga dari layanan kita hari ini bisa menjadi atau nanti pemecahan masalah teman-teman sekalian, kedepannya bisa lebih baik lagi, kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Dan semoga kedepannya kepercayaan diri teman-teman semakin meningkat karena sudah melakukan layanan konseling kelompok ini ya teman-teman ya. Nah, karena tadi kita mengawalnya dengan doa, maka kita akan menutupnya juga dengan kembali dengan doa. Namun sebelum itu, saya ingin teman-teman untuk mengisi BMB 3 ini dan akan dikumpulkan setelah kita selesai berdoa ya teman-teman ya. Silakan Ika. Oke, sebelum sudah itu kita akan berdoa teman-teman. Kembali berdoa, saya akan memimpin doa kita pada hari ini. Kembali lagi secara Kristiani dan dalam Kristiani akan menyesuaikan. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Bapa. Tuhan telah memberkati kami Tuhan dari awal hingga akhir kami melakukan konseling kelompok ini Tuhan. Tuhan begitu banyak berkat Tuhan sehingga kami dapat melakukan kegiatan ini dengan lancar. Tuhan kiranya dari alternatif masalah-masalah yang Tuhan kami kemukakan pada sore hari ini dapat menjadi kunci untuk kami dapat merubah diri kami, meningkatkan kepercayaan diri kami Tuhan, sehingga kami dapat menjadi diri yang percaya diri yang tinggi. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk setiap berkat Tuhan yang tidak berkesudahan bagi kami dan manusia yang berdosa, kami tidak sedang Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, nah teman-teman, kita nanti akan membuka bibirnya ya. Namun sebelum itu, mari kita bernyanyi berjudul Laskar Pelangi. Oke teman-teman, 1, 2, 3, ya. Laskar Pelangi akan bergerak waktu, bebaskan mimpimu di atas